Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Sofiana dari SMA Negeri 1 Kenduruan, mahasiswa PBG Daljab K1 G2 Universitas Muhammadiyah Jember. Berikut adalah video PPL Aksi 1 mengenai tumbuhan Bryophyta. Let's study with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Oke, baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Coba dicek samping kanan, samping kirinya. Ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua ya, lengkap? Oke, coba sekarang berdiri semuanya, berdiri, ayo berdiri. Oke. Budak hari ini mau ngecek untuk atributnya lengkap atau tidak. Ayo dibantu sama temennya, lihat kiri kanan. Lengkap ya? Oke, lengkap. Duduk kembali. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, coba kita awali dulu dengan membaca doa. Andika, coba dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak. Sebelum kegiatan hari ini dimulai, doa mulai. Selesai. Anak-anak sudah tahu untuk pembelajaran hari ini apa? Belum tahu. Nah, sebelum kita pada materi pokoknya, Budak akan mengulas kembali materi yang dulu. Yang minggu lalu kita pelajari, yaitu tentang plantae. Apa itu plantae? Kingdom plantae, kingdom tumbuhan, di mana ciri-ciri dari plantae itu salah satunya adalah berklorofil, kemudian dapat berfotosintesis, kemudian memiliki dinding sel. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah materi Bryophyta. Bryophyta merupakan salah satu bagian dari kingdom plantae. Bryophyta nama lainnya adalah tumbuhan lumut. Kalian tahu tumbuhan lumut? Tahu. Biasanya di mana tumbuhan lumut? Menempel di dinding, di tembok, di batu, kemudian di kayu dan lain sebagainya. Ternyata lumut yang kalian lihat tidak berguna. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Baik anak-anak, kita akan putar video pendahuluan mengenai materi lumut. Anda tentu sudah tidak asing dengan tumbuhan lumut, bukan? Nah, ini adalah tumbuhan lumut. Biasanya menempel di bebatuan atau bisa di tanah. Di dinding juga ada. Biasanya kalian korek-korek buat mainan ya? Tumbuhan alkohol yang dapat tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Ini terjadi karena tumbuhan lumut berukuran kecil, akan tetapi membentuk koloni dan dapat menjangkau area yang luas. Nah, itu tadi adalah video pengantar mengenai tumbuhan lumut yang biasanya kita injak-injak, kemudian yang biasanya kita anggap tidak berguna, ternyata banyak manfaatnya. Nah, sebelum kita ke materi inti, kita kerjakan pretest terlebih dahulu. Kenapa saya pengen mengukur kemampuan kalian? Tadi malam sudah belajar atau belum? Sudah mengerti mengenai materi ini atau belum? Oke. Silakan dibuka HP-nya. Yuk, HP-nya dikeluarkan semuanya. Ya, HP sudah dikeluarkan. Kemudian buka di grup WA-nya ya. Oke, sudah dibuka di grup WA-nya. Sudah? Link pretest dibuka. Oke. Untuk mengerjakan ini saya beri waktu 7 menit. Belum? 2 menit lagi.
Sudah? Sudah. Oke, sudah. Bentar, Bu Dev cek dulu nilainya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah menentukan bagaimana ciri-ciri tumbuhan lumut, kemudian habitat tumbuhan lumut, macam-macam tumbuhan lumut, kemudian daur hidup tumbuhan lumut, dan peran tumbuhan lumut dalam bidang kehidupan manusia. Pembelajaran Bryophyta atau lumut ini nanti akan saya tampilkan dalam bentuk video pembelajaran yang sudah buat. Baru kemudian nanti kita bentuk kelompok. Nah, sebelum kita bentuk kelompok, kita pelajari materi Bryophyta terlebih dahulu ya. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Sofiana dari SMA Negeri 1 Kenduruan. Indonesia terdapat banyak sekali keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan ini banyak hidup di habitat yang lembab. Tumbuhan ini juga banyak kita temui, baik itu menempel di dinding, di pohon, ataupun di tempat lain yang lembab. Nah, beraneka ragam jenis lumut menjadi tumbuhan tersebut dikelompokkan agar mudah untuk dikenal. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari pada video berikut. Nah, sebagian besar kita pasti mengetahui apa itu tumbuhan lumut. Sepintas kita melihat tumbuhan lumut seperti tidak ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Misalnya, menempel di dinding, kemudian di halaman rumah, dan sebagainya. Nah, ternyata tumbuhan lumut banyak bermanfaat, baik itu untuk manusia atau makhluk hidup. Kali ini kita akan diskusi mengenai tumbuhan Bryophyta. Nah, yang akan kita diskusikan sudah saya tulis di LKPD. Nah, LKPD bisa kalian akses di link yang sudah saya kirim di WA Group. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham. Kalau sudah paham, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan bentukan kelompok minggu yang lalu. Oke, silahkan bergabung. 5 anak ya, ada yang 6, ada yang 5 ya. Ayo, buka grup. Kemudian ada link LKPD. Nah, jadi ada yang buka bahan ajar, ada yang buka LKPD. Gitu. Untuk membantu diskusinya. Kelompoknya Farhan, siap. Kelompoknya Andika, siap? Ya. Oke, siap, sedang dikerjakan. Oke, saya tampilkan untuk LKPD-nya. Bingung? Iya. Nah, baik anak-anak, karena sudah selesai, berarti kita nanti akan presentasikan hasil dari diskusi kita, ya. Nah, dimulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 ayo maju perwakilan untuk kelompok 1 ketuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan mengapa? Karena pasti ada yang subur dan ada juga yang tidak subur dan kering. Kelompok 1, yang bisa bantu menjawab. Kelompok 1 atau dijawab Arinda? Oke, Arinda yang jawab. Karena tanah itu seperti apa? Karena banyak faktor mulai dari udara, perawatan, dan juga tanaman-tanaman di atasnya. Jadi kalau tidak ada tanaman di atasnya kan air langsung saja merembes, jadi tidak ada penghalangnya, gitu ya. Jadi kurang subur. Kelompok bagaimana? Pertanyaannya?
Untuk jawabannya bagaimana? Sudah? Oke, kelompok 3 silakan diajukan pertanyaan, angkat tangan dulu. Nanti kelompok 2 dan kelompok 1 boleh bantu menjawab. Yang menjawab nanti angkat tangan. Jangan khawatir, yang menjawab pasti Bunda kasih nilai. Ya. Anak-anak, sebelum kita lanjut pada presentasi kelompok 2, sepertinya kalian sudah lelah. Bosen? Bosen atau tidak? Panik? Stres? Nah, coba berdiri semuanya. Berdiri. Ayo kita speaking dulu. Berdiri semuanya. Oke? Ya berdiri ya. Kalian mau apa? Permainan? Nyanyi? Nyanyi. Oke, nyanyi. Sebelum saya ben aku semangat belajar, rasa pusing-pusing hari Minggu kita pergi healing. Nah, bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Coba kita simpulkan bareng-bareng, ya. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut, bagaimana ya? Belum memiliki pembuluh anggur. Ya. Akar sederhana Ya. trizoid. Oke. Daun sederhana disebut filoid. Terus? Mengalami metagenesis. Untuk mengukur kemampuan kalian, kita kerjakan post-test terlebih dahulu. Soal post-testnya sudah Bunda share di grup. Silakan dilihat. Berapa menit? 7 menit ya? Oke, silakan dikerjakan mulai. Ayo dikerjakan. Sudah? Sudah. Yang lain bagaimana? Sudah? Ya, setelah ini Bunda akan cek nilainya. Oke, cukup bagus, lebih baik daripada yang tadi. Ada yang dapat nilai 95, ada yang 90. Nah, Bunda Vita akan memberi penguatan mengenai pembelajaran lumut pada pagi ini ya. Apa ciri-ciri tumbuhan lumut? Ciri-cirinya belum memiliki pembuluh angkut ya. Tumbuhan lumut tidak memiliki pembuluh angkut sehingga proses pengangkutan di dalam tubuh menggunakan sel parenkim. Nah, di mana saja tumbuhan lumut itu bisa hidup? Tumbuhan lumut bisa hidup di batu, di kayu gelondongan, di pepohonan, di tanah, dan lain sebagainya yang lembab ya. Nah, lumut itu dibedakan atas beberapa klasifikasi mulai dari lumut hati atau Hepaticopsida, lumut tanduk atau Anterotopsida, dan lumut sejati atau Bryopsida. Nah, bagaimana metagenesis dari tumbuhan lumut? Metagenesis tumbuhan lumut ada dua fase, fase gametofit dan fase sporofit. Kalau fase gametofit berarti menghasilkan sel gamet, dua sel gamet yaitu antheridium dan archegonium. Kalau antheridium berarti menghasilkan sel kelamin dan kalau archegonium menghasilkan sel kelamin betina. Untuk pembelajaran minggu depan ya, kita akan melakukan praktikum mengamati tumbuhan paku. Nah, sebelum berakhir,
pembelajaran kali ini silahkan buka link refleksi. Oke, drop ya, link refleksi. Nah, gimana caranya? Oke, saya tampilkan untuk mengisi link refleksi. Nah, di link refleksi itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, manfaat tumbuhan paku. Nah, ini maksudnya adalah nanti kalian bisa membuka materi pembelajarannya lewat ini. Nah, sekarang kalian cukup memberikan komentar. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kalau senang, kalian bisa klik di sini. Ada gambar hati. Kalian bisa klik. Pembelajaran kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Sebelum berakhir, coba kita berdoa dulu ya. Sekarang dipimpin Esa, ayo dipimpin kita berdoa. Nah, terima kasih anak-anak. Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PPL kali ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.